di hadapan saudara dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 3 demikian. Atau juga kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, alasan yang pertama saya menganalisa kenapa orang-orang tidak sampai menerima jawaban doa. Kalaupun dia sudah berdoa terus-menerus, berdoa waktu ke waktu, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Nah, dikatakan kalau dia adalah salah berdoa. Alkitab mencatat di sini dikatakan dia salah berdoa, dengan kata lain bukan posisinya yang salah, tetapi saudara permohonan atau apa yang dia minta itu salah. Motivasi untuk memiliki apa yang dia minta itu salah. Karena dikatakan di sini, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menganalisa, jikalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan adalah untuk memuaskan keinginan daging kita atau hawa nafsu kita, atau itulah yang saya simpulkan salah berdoa, maka itulah yang membuat saya dan saudara-saudara Bapak Ibu sekalian tidak menerimanya. Itu analisa pertama, kata gembala sidang Yerusalem. Yakobus adalah gembala sidang Yerusalem waktu itu. Dan kita tahu kalau gembala sidang pengamatannya sudah cukup luar biasa dan pengalamannya. Lalu orang-orang saudara, ya dia lihat jemaat yang digembalakan. Dan ada yang berdoa lama begitu tapi nggak dijawab Tuhan, atau nggak dia menerima hasil jawaban doanya. Lalu Yakobus menganalisa karena mereka meminta adalah untuk keinginan diri mereka, memuaskan hawa nafsu mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, analisa kedua, saya saudara merenungkan dan menemukan di dalam Alkitab karena hidupnya tidak selaras dengan Tuhan. Orang yang berdoa itu adalah tidak selaras dengan firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan saudara-saudara sekalian, yaitu dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 7 dikatakan begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Itu merupakan suatu garansi atau jaminan. Dikatakan di sana, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya, itu artinya jikalau saya dan saudara hidup selaras dengan firman Tuhan, hidup selaras dengan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai yang diinginkan Tuhan, maka kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan. Tentu sekali orang yang selaras dengan kehendak Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, permohonannya tentu selaras dengan kehendak Tuhan. Maka oleh karena itu, mari kita saudara-saudara sekalian hidup selaras dengan Tuhan, hidup seperti apa yang Tuhan mau. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa orang-orang tidak menerima jawaban doanya adalah karena dia sudah Tuhan katakan berbuah tapi tidak berbuah. Tapi sebagai orang Kristen, dia selalu meminta. Padahal ada yang Tuhan minta dari dia, dia tidak menghasilkan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Artinya apa? Tuhan telah menetapkan setiap orang yang percaya kepadanya untuk berbuah. Namun orang-orang yang percaya kepadanya itu gagal, tidak menghasilkan buah.
Padahal dia katakan, kalau saya dan saudara berbuah, mintalah apa saja yang kamu minta dalam nama aku akan memberikannya. Artinya apa? Berarti kalau orang-orang berdoa kepada Tuhan tidak menerima hasilnya, menurut analisa saya, menurut firman Tuhan ini, adalah karena dia tidak berbuah. Itu analisa keempat. Analisa itu adalah analisa ketiga. Analisa keempat, saudara-saudara sekalian. Ini penting. Mari semakin serius. Karena ini sengaja saya bikin terakhir. Karena ini adalah merupakan puncaknya dan ini yang sering terjadi. Dan bukan hanya jemaat-jemaat biasa mengalami ini dan sering berdoa, tetapi alasannya sehingga ia tidak mendapatkannya. Ini yang paling sering. Ya, ini yang paling sering. Kalaupun dia hidup dalam Tuhan, kalaupun saudaraku sesuai keinginannya kepada Tuhan, kalaupun yang dia minta kepada orang lain itu rencananya, tetapi saudara dia gagal adalah oleh karena ini dia. Saya akan bacakan saudaraku sebuah kisah atau saya ceritakan buat saudara-saudara sekalian supaya lebih cepat. Nah, dalam kitab Daniel pasal 10. Daniel adalah seorang nabi yang hidup di dalam Tuhan. Pada suatu ketika saudara-saudara sekalian dia mendapat penglihatan di tepi sungai Tigris. Di mana saudaraku waktu itu dia adalah di dalam naungan Babel. Karena memang waktu itu orang Israel dibuang ke Babel dan dia adalah salah satu orang yang dipilih untuk tinggal di istana raja dan dia mendapatkan saudara pewahyuan dari Tuhan tentang untuk Israel pada waktu itu, bahkan juga tentang yang akan datang dan saat ini juga. Dan suatu ketika dia di tepi sungai itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Daniel dikatakan bahwa 3 minggu lebih dia berkabung dan dia berpuasa. Dan dia katakan dalam ayat 3 bahwa dia tidak memakan makanan yang sedap, dia tidak makan daging dan tidak minum anggur dan tidak ada saudara-saudara sekalian yang enak masuk ke dalam mulutnya. 3 minggu penuh. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan dalam penglihatan itu dia tiba-tiba saudaraku kekuatan dia hilang. Dan dia dikatakan di dalam ayat 8 bagian B. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan kepadaku. Waktu itu ada malaikat yang datang kepadanya. Lalu saudaraku dia melihat itu, lalu dia mengalami kehilangan kekuatan. Dan ayat 9 berkata dia jatuh tersungkur dan pingsan saudara-saudara. Lalu dalam ayat 10 dikatakan ada suatu tangan yang menyentuh dia dan membuat dia terbangun. Lalu dia berlutut. Lalu ada didengar. Dikatakan begini dalam ayat 11. Katanya kepadaku ini, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu. Dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar, kata Daniel. Saudara-saudara sekalian dikatakan di sana ayat 12 kepada Daniel, malaikat itu berkata, jangan takut Daniel. Hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan diri di hadapan Allahmu. Dan ini aku datang oleh karena perkataanmu itu, kata malaikat itu. Sejak hari pertama engkau berdoa, doamu telah sampai kepada Tuhan. Dan oleh karena perkataan dalam doamu itulah aku disuruh Tuhan saat ini. Dan itu sudah hari ke-21 dengan kata lain sudah minggu ketiga. Padahal mulai dari hari pertama itu dia minta kepada Tuhan. Ini saudara firman Tuhan yang begitu serius nih. Ya. Dan inilah yang sering membuat gagal. Saudara, dua-dua kita terima jawabannya. Perhatikan. Lalu malaikat itu berkata, saudara-saudara sekalian dalam ayat 13. Alasan tidak sampai malaikat itu sampai hari pertama kepadanya. Dikatakan begini, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Wow, apa yang disebut maksudnya pemimpin orang Persia? Raja Persia itu maksudnya pemimpin Raja Persia itu yang waktu itu menguasai, mengontrol alam roh Persia atau Babel atau Irak waktu itu atau juga Iran Irak.
adalah penguasa di udara. Kenapa saya katakan tafsiran saya itu adalah penguasa di udara atau setan? Perhatikan. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael itu adalah pemimpin terkemuka. Salah seorang pemimpin terkemuka datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan-hadapan dengan orang-orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu. Dan pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan itu juga mengenai hari-hari itu. Artinya apa? Karena Daniel bermimpi tentang akhir zaman. Hari pertama dia berdoa kepada Tuhan. Langsung Tuhan mengirimkan satu malaikat kepadanya. Tetapi di alam roh, atmosfer di awang-awang di atas negara Iran-Irak waktu itu yang disebut Persia itu. Ada raja-raja, maksudnya adalah penguasa-penguasa setan di sana. Bukan hanya satu kalau disebut raja-raja. Itu adalah lebih daripada 2. Menantang dia. Mereka bertinju di sana, saudara. Karena apa? Bagaimana supaya Daniel jangan menerima hasil doanya? Tetapi saudara, ketika mereka bertinju di sana di alam roh, ada pemimpin malaikat terkemuka yang namanya Mikael yang menggantikan Lucifer datang dari surga melihatnya. Lalu mainlah mereka di situ bertinju, saudara-saudara sekalian. Ketika Mikael itu bertinju sama mereka semua, apa yang terjadi? Perhatikan. Ayat 15. Ketika dia katakannya hal ini kepadaku, kutundukkanlah mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara, kataku kepadanya yang berdiri di depan itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan. Ini kata Daniel. Dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku? Tidak ada lagi napas padaku. Lalu saudara-saudara sekalian, dia katakan ayat 18. Lalu dia berkata rupanya seperti manusia, waktunya malaikat itu menyentuh dia. Dan ayat 19 dia berkata, hai engkau yang dikasih, jangan takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat dan aku berkata, bicaralah kiranya Tuhanku, sebab aku telah memberikan engkau telah memberikan kekuatan kepadaku. Lalu dikatakan begini ayat 20. Lalu katanya, tahukah engkau, maksudnya tahukah Daniel, mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku akan kembali berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian aku memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Nah, saudara-saudara sekalian, dikatakan saudaraku, dan ayat berikutnya bagian B ayat 21, tidak ada satu pun yang berdiri di pihakku, kata malaikat itu, dengan tetap hati melawan mereka. Berarti ada pengecut. Waktu itu mungkin ada kawannya datang, tetapi semua meninggalkan dia. Dikatakan, tetapi hati melawan mereka kecuali Mikael pemimpin itu. Hanya si Mikael katanya yang memihak sama dia. Selebihnya waktu itu awalnya memihak sama malaikat itu untuk supaya bisa tembus kepada Daniel. Tapi mereka ketakutan melihat Lucifer dan ante-antenya atau pemimpin Raja Persia itu. Mereka mungkin apakah jadi terbang ke surga balik. Tapi saudaraku, dari surga datang Mikael membantunya. Ketika dia bertinju dengan si Mikael, lalu apa yang terjadi saudaraku? Dia langsung pergi ke Daniel dan menyampaikan pesan itu. Dan yang paling menarik dikatakan begini. Biar kau tahu Daniel, habis dari sini aku akan bertinju kembali melawan orang Persia itu, membantu Mikael di sana. Dan habis itu nanti akan datang itu Raja Yunani. Artinya apa? Dalam dua-dua saudara-saudara sekalian, rupanya kalau kita berdoa terus menerus seperti itu, dan kalau sudah sampai doa kita, datang saudaraku setan A mengganjal, lalu datanglah malaikat, tapi setelah itu nanti datang lagi setan yang lain. Artinya apa saudara? Disinilah letaknya sehingga banyak, yaitu doa-doa orang percaya hasilnya tidak diterima. Dan seringkali kita berdoa hanya sekali saja atau 2 kali, atau hanya seminggu, lalu kita tidak mendapatkannya. Saudara, jangan pernah lelah berdoa. Saya mengenal saya ini, lalu ada diberikan Tuhan pengertian sama aku. Itu sebabnya aku berkata,
dalam kitab Lukas, janganlah jemu-jemu berdoa. Lalu Tuhan berikan pengertian kepada aku merenungkan bahwa memang Yohanes 10:10 iblis datang adalah untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu. Masakan dia iri hati supaya kita tidak mendapatkannya? Kan jahat benar itu si iblis. Jahat benar itu si jahat. Dia tidak suka saya dan saudara berbahagia. Dia tidak suka saya dan saudara sejahtera. Dia tidak suka rumah tangga hidup tertawa senyum berbahagia menikmati alam semesta. Dia tidak suka melihat anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Dia tidak suka melihat keluarga saudara-saudara sekalian memuji Tuhan. Yang dia suka, itu si setan suka adalah bagaimana kalau orang-orang saudaraku hidup murung. Kalau ada orang-orang yang hidup murung terus tertekan batin atau akar pahit lalu dia tidak mau bangkit. Itulah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kesukaan setan. Maka oleh karena itu satu hal yang mau saya sampaikan bu saudara. Poin keempat ini adalah hal yang penting. Saya yakin jarang dari kita saudaraku kita salah berdoa. Jarang saudaraku orang yang rohani berdoa untuk minta saudara-saudara sekalian hal-hal yang besar. Untuk ada dilihat-lihat orang lalu dia merasa saudara orang hebat, itu jarang. Orang yang lahir baru itu jarang. Tak ada itu. Kemudian saya percaya kita selalu berusaha hidup selaras dengan Tuhan. Hidup dengan firman Tuhan. Karena kita hidup saudaraku, karena kita beribadah, kita mencintai Tuhan, lalu tentu kita akan meminta itu kepada Tuhan selaras. Dan namun satu hal juga, yang ketiga itu tadi perlu kita lakukan. Kita berbuah. Seringkali kita saudara egois, tidak mau kita saudara menyampaikan berita Injil kepada orang lain. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan yang sungguh menarik. Saya sebelum ke sini tadi saya bangga saudara. Ada orang-orang yang sudah juga ya lama kami doakan, tetapi mereka menerima berkat Tuhan dan puji Tuhan menambah semangat saya untuk mendoakan orang itu sudah saudara sekalian. Nah, lama berdoa sudah berapa tahun, tapi puji Tuhan ini dia sudah menerima berkat Tuhan itu. Nah, artinya apa? Kalau kita berdoa terus menerus sampai kita iman kita bisa saudaraku membuat malaikat itu mengantarkan hasil doa kita. Dan kalau setan pun menahan di alam roh saudara di awang-awang. Lalu oleh karena iman kita bisa menembusnya semua. Lalu malaikat itu saya pikir juga bertambah kuat dia melawan setan itu. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk kita pelajari. Dan kalau boleh sidang jemaat Tuhan menganalisa kembali, yaitu kitab Daniel pasal 10 ya. Kitab Daniel pasal 10. Supaya apa? Supaya kuat terus berdoa, supaya sabar. Karena apa? Daniel itu sudah dia berpuasa dan 21 hari dia terus berdoa, dan ternyata juga ya malaikat datang mengantarkan hasil doanya, pengertian tentang akhir zaman. Lalu sehabis itu dia beritahu bahwa dia juga akan datang lagi katanya setan untuk melawan pemimpin, untuk melawan malaikat itu. Artinya apa? Berdoa adalah hal yang penting sampai kita menerima hasilnya saudara-saudara sekalian. Inilah yang boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ketahuilah bahwa setan tidak suka Anda berbahagia. Setan tidak suka Anda menjadi orang yang diberkati. Setan tidak suka kalau Anda menjadi orang yang senyum dan tertawa.